Kalau kita bicara soal Islam, seringkali kan kita dengar ada dua cabang utama. Nah, pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Jawabannya, yang mungkin cukup mengejutkan, ternyata berakar dari kisah orang-orang terdekat Nabi Muhammad, para sahabat atau sahabat. Coba bayangin deh, kita ada di lingkaran paling dekat dengan seorang nabi. Jadi saksi turunnya wahyu, belajar langsung dari sumbernya. Nah, itulah status para sahabat. Mereka adalah pondasi komunitas Islam pertama. Kedekatan mereka dengan Nabi ini ngasih mereka tempat yang super istimewa di hati jutaan Muslim sampai hari ini. Tapi, disinilah letak masalahnya. Di balik semua penghormatan ini, ada satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang saking fundamentalnya, sampai-sampai membelah Islam jadi dua jalan yang berbeda. Sunni dan Syiah. Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, untuk ngerti perpecahan ini, kita mulai dulu dari pandangan mayoritas, yaitu perspektif Sunni, yang melihat para sahabat ini seperti, kumpulan pahlawan yang dianggap hampir sempurna. Ini bukan pujian biasa loh, ini adalah jaminan ilahi, sebuah janji surga yang diucapkan langsung oleh Nabi sendiri. Tradisi ini, yang datang dari hadis atau catatan perkataan dan perbuatan Nabi, jadi pilar utama dalam cara pandang Sunni terhadap kesalehan generasi pertama ini. Nah, daftar ini isinya nama-nama besar. Kalau kita lihat, ada 4 khalifah pertama di sini, yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin, atau para pemimpin yang mendapat petunjuk. Mereka ini tokoh-tokoh sentral yang membentuk masa depan dunia Islam setelah Nabi wafat. Jadi, intinya gini, daftar ini punya dua fungsi penting banget. Pertama, daftar ini menciptakan semacam kelompok elit yang kesalihannya itu udah nggak bisa diganggu-gugat. Kedua, dan ini yang paling krusial, secara teologis, daftar ini seakan-akan membersihkan tokoh-tokoh kunci ini dari dosa konflik sipil yang terjadi di antara mereka nanti. Kalau semua yang bertikai dijamin masuk surga, ya berarti perselisihan mereka itu dianggap sebagai sebuah kekeliruan, bukan dosa yang fatal. Tapi ternyata ada cerita lain. Ada perspektif yang melihat sejarah ini dengan kacamata yang beda banget. Di sini, penghormatan itu nggak diberikan secara cuma-cuma, tapi diukur pakai standar yang jauh lebih spesifik, yaitu kesetiaan. Hadis ini, yang dikenal sebagai hadis Ats-Tsakalain, ini jadi titik baliknya. Coba perhatikan deh perbedaannya. Fokusnya bukan lagi ke semua sahabat secara umum, tapi kedua pilar, Al-Quran dan keluarga Nabi, atau Ahlul Bait. Terus, apa artinya ini buat definisi seorang sahabat sejati? Nah, bagi Islam Syiah, ukurannya jadi beda. Sahabat sejati itu bukan cuma yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi yang benar-benar menunjukkan kesetiaan mutlak dan gak goyah sedikit pun kepada Ahlul Bait. Inilah yang jadi saringan utama untuk menilai semua tokoh di era itu. Oke, dari standar kesetiaan yang super ketat ini, muncullah sebuah lingkaran dalam yang eksklusif banget. Sebuah kelompok elit yang beda jauh dari 10 yang dijanjikan surga tadi. Nah, di sini kita lihat narasi tandingannya. Penghormatan itu nggak diobral ke semua orang, tapi difokuskan ke mereka yang paling setia sama Ali, yang diyakini oleh kalangan Syiah sebagai penerus sah yang ditunjuk langsung oleh Nabi. Keempat orang ini, Salman, Abu Dzar, Mikdad, dan Ammar, dianggap sebagai pilar kesetiaan. Mereka bukan cuma sahabat Nabi, tapi bisa dibilang Syiah Ali yang paling pertama dan paling teguh. Para pendukung yang nggak pernah goyah dalam dukungan mereka, bahkan di saat paling sulit sekalipun. Nah, di sini kelihatan banget kan bedanya. Di satu sisi, ada pandangan yang menghormati satu generasi penuh secara kolektif. Di sisi lain, ada pandangan yang lebih bersyarat, yang menjadikan kesetiaan pada keluarga Nabi sebagai ujian utamanya. Terus, gimana caranya kalangan Syiah menantang ide kalau semua sahabat itu pasti soleh tanpa terkecuali? Nah, argumen mereka tuh kuat, dan dasarnya dari Al-Quran dan sejarah itu sendiri. Yuk kita pecah argumennya. Para pemikir Syiah menunjukkan bahwa ayat Al-Quran yang sering dipakai buat memuji semua sahabat kalau dibaca dalam konteks surah At-Taubah sebenarnya selektif banget. Malah, ayat-ayat setelahnya justru ngasih peringatan soal adanya kaum munafik yang tersembunyi. Ini ditambah lagi sama hadis yang meramalkan beberapa sahabat bakal berbalik arah sepeninggal Nabi. Jadi dasar untuk pandangan yang lebih kritis. Nah, disinilah teologi ketemu sama realita sejarah yang jujur aja cukup brutal. Selama fitnah pertama atau perang saudara muslim pertama, para sahabat ini saling berhadapan di medan perang. Ini kan jadi pertanyaan besar, gimana mungkin orang-orang yang udah dijamin masuk surga malah saling bunuh? Hadis soal Ammar bin Yasir, ingat kan? Salah satu dari 4 sahabat tadi, ini dahsyat banget, dan ada di sumber Sunni maupun Syiah. Di sini, Nabi bukan cuma meramalkan kematian Ammar, tapi secara gamblang ngecap para pembunuhnya sebagai kelompok pemberontak.
Dan disinilah paradoksnya. Ammar, yang dipuji Nabi, terbunuh oleh Abu Godiyah, yang juga seorang sahabat yang bertempur di pihak Muawiyah. Kalau menurut sabda Nabi tadi, ini artinya Abu Godiyah dan kelompoknya termasuk kelompok pemberontak yang mengajak ke neraka. Nah loh, ini kan jadi pertanyaan yang nggak bisa dihindari ya. Gimana caranya dua orang sahabat ada di dua kubu yang berseberangan di medan perang, dua-duanya bisa dianggap benar dan dapat petunjuk? Buat pemikir Syiah, ini bukti telak kalau gagasan semua sahabat itu adil dan soleh, itu nggak bisa dipegang begitu saja. Oke, jadi makin jelaskan sekarang, ini bukan sekedar perdebatan teologi yang rumit. Ini tuh retakan fundamental yang jadi inti dari masalah otoritas dan sejarah dalam Islam. Di sini kita bisa lihat ringkasannya. Dua kelompok elit yang beda, dua standar kesolehan yang beda, dan akhirnya dua jalan kepemimpinan yang juga beda banget setelah Nabi wafat. Jadi ini bukan soal debat masa lalu doang. Ini tuh soal perebutan jiwa Islam itu sendiri. Siapa sih yang paling berhak menafsirkan ajaran agama dan siapa yang seharusnya memimpin umat Islam? Dan ujung-ujungnya ini yang bikin semuanya jadi penting banget. Pandanganmu soal siapa sahabat sejati itu akan menentukan segalanya. Apakah kamu melihat 4 khalifah pertama sebagai pemimpin yang sah, atau kamu percaya kalau kepemimpinan itu seharusnya ada di garis keturunan Nabi, dimulai dari Ali? Ini mengubah cara pandang kita terhadap segalanya. Debat soal para sahabat yang hidup 1400 tahun lalu ternyata gemanya masih terasa banget sampai sekarang di dunia Muslim. Ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita kalau sejarah itu nggak pernah benar-benar mati. Sejarah itu hidup, membentuk keyakinan kita, dan pada akhirnya mendefinisikan siapa diri kita hari ini.